Ya. Baik, langsung saja di sini saya akan memperkenalkan beberapa peran teman saya dalam film tersebut, yaitu Hai, saya Coklo. Saya sebagai Tono dan Pak Buhan. dan selanjutnya Hai, saya Darti. Saya sebagai Ibu Ratna dan Bu RT. dan yang terakhir yaitu Hai, di sini saya Dewa Batara sebagai Pak Lurah dan Pak Rudi. Oke, dan saya sendiri yaitu Resmelia berperan sebagai Santi dan juga warga satu. Oke, baiklah teman-teman, selamat menyaksikan film dari kami. Terima kasih. Di sebuah desa yang asri di jantung Kalimantan Tengah, hiduplah masyarakat yang damai dan sejahtera. Namun kedamaian itu terusik ketika badai krisis ekonomi melanda. Harga-harga melambung tinggi, penghasilan menurun, dan harapan seakan pupus. Di tengah kegelapan itu, secerca harapan muncul dari semangat gotong royong dan nilai-nilai luhur Pancasila. Inilah kisah tentang bagaimana masyarakat desa berjuang menghadapi krisis dengan Pancasila sebagai cahaya penerang. Di HP ujung ada dua. Bungkus. Bisa Pak, kalian nanya nggak? Harga minyak goreng sekarang berapa Pak? 20.000. 20 ya. Jeda. Ini apa, Mas? Ini harga minyak goreng sekarang berapa ya, Pak? Ada yang harga 20, ada yang harga 18, tergantung merek. Lumayan mahal juga ya. Bapak, habis dari mana, Pak? Halo Tono, ini loh kami lagi lihat-lihat harga kebutuhan pokok ini. Oh iya. Dan saya lihat harga bahan pokok ini semakin meningkat, Tono. Kami yang sebagai buruh tani ini penghasilannya tidak seimbang dengan harga-harga pokok yang semakin naik. Ya seperti begitulah. Aduh, sangat tragis sekali ya, Bapak. ya jangan sampai krisis ini membuat kita itu putus asa. Kita sesama warga kita harus saling mendukung satu sama lain. Bagaimana bisa sabar Bu Santi? Saya sudah minyak goreng saya sudah habis di rumah oleh kemahalan, jadi saya nggak punya uang lagi buat belinya. Juga merasakan hal yang sama, Bu. Betul, Tapi Bu Santi. kita harus saling membantu dan kita harus saling mencari solusi bersama. Bu, Bapak-bapak, coba kita bicarakan masalah ini kepada Pak Lurah. Siapa tahu ia memiliki solusi dan kita tidak boleh tinggal diam saja.
Swastiastu, Pak Lurah, Bapak. Iya, siapa itu? Ya, Om Swastiastu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kemari ada keperluan apa ya? Di sini ada keperluan penting yang ingin kami bicarakan tentang keluh kesah kami warga desa tentang krisisnya ekonomi kita di sini. Mari masuk Bapak Ibu. Kenapa Bapak? Sebentar Bapak. Oh iya. Oke, baik. Saya akan cerah, Pak. Baik. Maaf ini Bapak, Ibu, saya ada panggilan mendesak untuk balik. Jadi saya mohon maaf tidak bisa membersamai Ibu Bapak untuk masuk ke dalam. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Iya Pak. Iya. Bapak. Terima kasih Pak. Baik. Saya izin permisi ya. Iya. Bu. Iya, permisi Bapak. Ya, Pak. Oh iya, teman kalian yang satu tadi kemana? Oh iya Bapak, kawan kami tadi ada urusan mendadak katanya jadi dia pulang di luar. Oh iya. Ayo Bapak Ibu silakan dulu. Iya Pak. Ya Pak. Iya, jadi bagaimana Bapak Ibu keluh kesah yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu? Jadi begini Bapak, kami datang ke sini ingin memberitahukan tentang kondisi kita, desa kita sekarang ini, karena banyak anak-anak yang sekolah itu tidak bisa membeli buku serta seragam sekolah gitu. Betul Pak Lurah, saya juga sebagai pemuda desa ini merasa terpanggil untuk membantu desa ini, tapi saya tidak tahu harus memulainya dari mana Bapak. Dan saya minta satu lagi Pak, mohon bantuannya, harga-harga di pasar sudah tidak terkendali Bapak. Setelah itu kami juga tidak tahu harus menanganinya bagaimana. Iya betul Pak, jadi bagi kami warga yang ekonominya kurang tidak bisa menjangkau harga barang-barang yang di pasar itu semakin tinggi. Ya Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui saat ini desa kita ini sedang mengalami krisis global ekonomi. Dan seperti yang kita sudah lihat juga harga-harga pokok ini semakin melonjak dan warga-warga juga kehilangan pekerjaan, terutama anak-anak kita yang terancam putus sekolah. Saya mengerti keadaan Bapak Ibu saat ini dan kegelisahannya. Namun kita tidak boleh menyerah, kita harus bersatu untuk mencari solusi bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Kita harus ingat bahwa kita mempunyai Pancasila sebagai pedoman hidup kita. Ya. Betul Bapak, Pancasila adalah dasar negara kita. Nilai-nilai yang terkandung di dalam harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh seperti gotong royong Bapak. Oh iya, terima kasih Bu RT. Permisi ya Bapak, Bu, Mbak. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus kembali lagi kepada nilai-nilai Pancasila, gotong royong, musyawarah, mufakat. Keadilan sosial adalah kunci utama kita untuk mengatasi krisis ini. Dan saya harap kita semua ini bisa bekerja sama lagi untuk meringankan beban-beban saudara-saudara kita yang lainnya. Dan untuk masalah ini saya akan menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan bagaimana solusi yang akan kita dapatkan nantinya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak, terima kasih karena telah mendengarkan aspirasi dari kami, dan kami juga berharap semoga desa kita segera kembali membaik. Mungkin itu saja Bapak yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih. Kami izin pamit. Ya Tuhan, bagaimana bisa saya mencukupi kebutuhan ini? Sedangkan harga beras sekarang itu mahal. Belum juga Rudi tidak bisa sekolah. Saya harus bekerja lebih keras lagi. Ibu, kapan aku bisa sekolah lagi? Aku ingin seperti teman-teman lainnya, Bu. Aku juga ingin belajar. Sabar ya nak, ibu juga akan berusaha sekuat tenaga. Kamu jangan putus asa. Sekarang bantuin ibu jahit biar kita bisa dapat uang banyak.
Swastiastu, Bu Santi, Rudi, Om apa kabar? Kalian sedang sibuk menyahit ya? Iya nih, kabar ibu baik sama Rudi. Silahkan masuk ya. Ya, Bu. Bu, saya punya ide untuk usaha yang lain buat Ibu. Bagaimana kalau Ibu menjual makanan ringan atau produk kerajinan tangan untuk dijual? Dan kita bisa memasarkannya secara online. Saya bisa membantu Ibu. Zaman sekarang kan banyak orang berjualan secara online. Ide bagus Tono, tapi ibu sedang tidak punya modal untuk membeli bahan-bahan. Dulu ibu pernah bikin kue, tapi itu gagal terus. Khawatir Bu, kita mungkin bisa meminta dana dari bank atau juga meminta bantuan dana dari pemerintah desa, atau mungkin kita bisa patungan untuk mencari modal. Saya yakin kita pasti bisa asalkan mempunyai semangat untuk berusaha. Aku juga mau bantu, Bu. Aku juga bisa mengantarkan pesanan Ibu ke rumah-rumah. Aku juga bisa untuk mempromosikan dagangan Ibu ke teman-temanku. Terima kasih Tono, Rudi. Kalian emang benar-benar anak-anak yang hebat sekali. Jadi ibu semakin bersemangat deh. Aduh, hasil panen kali ini jelek sekali. Padahal kita susah sekali melawat tanaman ini. Bener Pak, pupuk juga mahal, bibit juga mahal. Kalau begini terus kami bisa bangkrut. Tidak. Om Swastiastu, bapak-bapak, ibu-ibu. Sedang panen ya? Kok pada lesu? Om Swastiastu, Dewi. Iya, beginilah nasib kami para petani. Hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan modal yang kami keluarkan. Saya mengerti Pak, mungkin kita buat kelompok tani biar kita bisa mendapatkan modal dan pelatihan. Nah, ide bagus Dewi, tapi kami tidak tahu bagaimana caranya. Khawatir Bu, Pak, di sini saya akan membantu mencari informasi dan menghubungi pihak yang terkait. Harus menggunakan hal-hal baru agar bisa meningkatkan hasil panen kita. Iya, terima kasih Dewi. Kamu salah satu remaja yang sangat peduli dengan desa ini. Kami kagum sama kamu. Pak Burhan, Aduh, siapa yang manggil saya itu? Tidak tahu, saya lagi repot Pak ini. Burhan. Oh, Om Swastiastu. Oh, ada apa ya ini? Pak Lurah, Bu RT, tumben sekali jam segini datang ke rumah saya. Oh iya, Pak Burhan. Mohon maaf mengganggu waktunya sebelumnya. Jadi Ya. kedatangan kami ke sini itu ingin membahas tentang krisis ekonomi di desa kita ini loh, Pak Burhan. Iya, betul. Ya. Oh, iya. Kalau begitu silakan duduk dulu di sini. Ini, Pak Burhan. Jadi begini Pak Burhan, kedatangan kami ini ke sini untuk meminta bantuan dari Bapak dikarenakan desa kita ini sedang mengalami krisis ekonomi, Pak. Nah, banyak juga warga yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kami juga dari desa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung dalam membantu warga. Nah, kami harap Bapak juga bisa membantu seperti itu, Pak.
Betul, Pak Burhan. Kami berharap Bapak itu bisa memberikan sumbangan atau bisa memberikan kami itu lapangan pekerjaan supaya kami bisa mengatasi sedikit krisis yang telah mengalami desa kita ini. Baik, bagaimana ya? Oh iya, baik. Sebelumnya saya mohon maaf, Ibu RT, Pak Lurah. Saya pada saat ini sedang banyak pengeluaran. Bisnis saya juga sedang lesu, dan kalian tahu juga kan, pada saat ini ekonomi sedang krisis. Jadi gini Pak Burhan, seperti yang kita ketahui kan ya, Pak Burhan ini adalah pengusaha sukses gitu loh di desa ini. Ya, saya tahu saya memang sukses di sini. Jadi saya pikir Bapak ini pasti punya tanggung jawab untuk sosial terhadap masyarakat sekitar. Nah, Bapak bisa membantu meringankan beban saudara-saudara kita. Dan menurut saya juga ini adalah kesempatan baik untuk Bapak untuk berbuat baik di lingkungan desa kita ini. Oh iya, baik, kalau begitu saya akan mempertimbangkannya sekali lagi. Ingatlah Pak Burhan, sila dari kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Kami yakin Bapak juga punya hati nurani agar bisa dapat membantu beberapa warga yang ada di desa ini. Baik, Ibu RT, Pak Lurah, saya akan mempertimbangkannya. Tapi saya tidak bisa menjanjikan apa-apa. Dan saya akan pikirkan dahulu dampaknya bagi perusahaan saya. Baik Pak Burhan, kami mengucapkan terima kasih banyak. Kami sangat menghargai niat baik Bapak, dan kami harap juga Bapak bisa memberikan keputusan yang terbaik nantinya. Seperti itu. Ya, baik. Baik Pak Burhan, kami mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi atas kerjasamanya, dan kami mohon izin pamit dulu ya Pak. Ya, silakan. Baik. Aduh, Bapak Ibu, emas saya udah mulai kambuh. Saya mohon izin untuk pulang dulu ya. Oh iya Pak, Ya, silakan. saya permisi ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Permisi, Pak. Nanti saya akan menyusul. Terima kasih. Oke. Om Swastiastu, Pak Lurah. Permisi. Om Swastiastu. Pak Lurah. Permisi Pak. Permisi Pak Lurah. Ya, Om Swastiastu, Bapak Ibu. Ya, silakan duduk dulu Bapak Ibu. Pak. Baik, terima kasih. Ya. Aduh. Bapak Ibu sekalian, saya sangat senang sekali melihat semangat gotong royong kita yang semakin meningkat. Wah, betul Di Pak. desa ini. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Tono dan Bu Santi atas gagasan kalian Ya. yang sangat membantu untuk warga desa juga, dan produk-produk kalian ini sudah mulai dikenal sampai ke tetangga desa kita gitu loh. Sangat bagus sekali. Jelas. Yang Pak Lurah, saya juga sangat ikut gembira karena anak-anak di sekolah juga sudah mendapatkan bantuan dari donasi warga. Mereka juga sangat gembira untuk bersekolah. Berkat bantuan dari semua pihak, kami bisa meringankan beban-beban dari saudara kami, dan pada saat ini kami sedang mencari modal untuk mengembangkan usaha tani kami.
Sangat berterima kasih kepada Pak Lurah, Ibu Ratna, dan juga Tono, Ya, Bu. dan juga warga sekitar yang sudah membantu saya dan keluarga saya. Berkat dukungan kalian, saya bisa bangkit dari keterpurukan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini semua itu karena kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Betul, Pak. Dan itu dapat mengatasi krisis di desa kita ini. Dan saya berharap Bapak Ibu kita dapat tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan di desa kita ini. Nah, seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, Pak. Saya sekali lagi juga ucapkan terima kasih ya. Oh. Wah, sepertinya saya harus mencari Pak Lurah dan BRT. Bagaimana ya? Oh, itu sepertinya seperti Pak Lurah dan BRT di depan sana. Saya datangin dahulu. Pak Lurah, BRT. Sini sebentar, ada yang ingin saya bicarakan. Ada Pak Burhan. Oh ya Pak Burhan. Nah, ya ada apa ya Pak Burhan? Begini Pak, ada yang saya ingin bicarakan dengan kalian berdua, Pak Lurah dan BRT. Oh iya ya. Ya. Jadi kita masuk ke dalam dulu, kita duduk-duduk. Oke, siap Pak. Ya. Baik, Pak Lurah, BRT, saya ingin membicarakan tentang hal terkait masalah yang kalian sebutkan pada waktu itu dan kalian sampaikan kepada saya. Saya pada hari ini telah memutuskan bahwa saya akan membuka lapangan kerja baru bagi warga desa di sini di perusahaan saya. Dan saya juga akan memberikan keterampilan dan pelatihan supaya mereka bisa bekerja dengan lebih baik. Astungkara Pak Burhan, ini adalah kabar yang sangat menggembirakan. Ya. Kami sangat berterima kasih karena Bapak atas kerjasamanya yang sudah menolong warga desa ini dalam kesusahan. Baik, terima kasih BRT atas ucapannya. Pak Lurah juga. Baik, saya juga akan memberikan bantuan modal usaha bagi kelompok usaha bersama yang digagas oleh Tono dan Bu Santi. Dan saya harap juga usaha mereka semakin berkembang. Ya Pak Burhan, saya juga sebagai lurah di desa ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat sekitar kita. Sama-sama, Pak. Semoga ini juga menjadi inspirasi bagi pengusaha lainnya. Dan ini adalah bentuk contoh dari pengamalan nilai Pancasila, Pak. Saya sangat bangga kepada Pak Burhan. Nah, terima kasih, Bapak. Ya, baik. Pak Lurah, BRT, saya sadar. Saya sebagai bagian dari masyarakat ini, saya punya tanggung jawab untuk membantu sesama. Saya juga ingin berkontribusi untuk memajukan desa kita ini. Lurah, BRT, itu saja yang ingin saya sampaikan kepada kalian berdua. Baik, Pak Burhan, nanti kami juga akan meneruskan kepada masyarakat tentang info ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Ya, Baiklah. terima kasih, BRT. Kami izin pamit dulu ya. Ya. Siap.
Baik saudara-saudara semuanya, Bapak Ibu, di sini saya mengumpulkan kita semua. Ya, ada sebuah kabar gembira untuk desa kita, yaitu Wow. desa kita yang sedang mengalami krisis ekonomi. Sekarang mulai dapat teratasi, kita mulai bangkit. Ini semua berkat Bapak Ibu Saudara sekalian, berkat kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila, gotong royong, persatuan, dan kerjasama kita semua, kita dapat melalui berbagai rintangan, contohnya krisis ekonomi yang melanda desa kita ini. Sekali lagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi, kontribusi kalian yang telah membantu desa ini bangkit. Mari kita tetap lanjutkan, kita terus bekerja sama, terus berjuang. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Siap. Krisis ekonomi memang berat, namun tidak mampu memadamkan semangat gotong royong dan nilai-nilai Pancasila di desa ini. Dengan bersatu, bahu-membahu, dan mengamalkan nilai-nilai luhur, masyarakat desa berhasil melewati masa sulit dan membangun kembali kehidupan yang lebih baik. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa Pancasila adalah cahaya yang selalu menerangi bangsa Indonesia di tengah badai apapun. Mari kita jadikan Pancasila sebagai landasan hidup kita.